Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat sore sahabat-sahabat sekalian, para penonton setia yang telah belakangan ini menikmati sajian dari Ansor Pucawanginet, entah itu nganu, ngabuburit ala NU maupun nganan, ngaji posonan. Nah, pada sore hari ini saya Ahmad Abu Rifai akan menjadi host, dan saya kira tema pada sore hari ini akan menarik bagi kawan-kawan sekalian. Sebetulnya kita berkenalan dengan narasumber yang telah diundang oleh APN pada sore hari ini, maka izinkan terlebih dahulu saya sekadar mengingat satu dua hal yang terjadi selama beberapa waktu lalu. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang mungkin mengikuti perkembangan di media massa atau media sosial atau media maya, pada Maret lalu ada sebuah insiden yang cukup mengiris hati, bukan lagi cukup tetapi sangat menyayat hati, yakni kasus seorang ibu kandung di Brebes yang menggorok leher ketiga anaknya. Yang saya tahu adalah satu orang anak itu meninggal, sementara yang dua itu kritis lalu dibawa ke rumah sakit. Entah keadaannya sekarang bagaimana, saya tidak tahu, tapi yang jelas ini mengimplikasikan bahwa ada suatu masalah di masyarakat kita. Sebab ketika diinvestigasi oleh polisi, sang ibu tersebut menjawab bahwa ia tidak ingin ketiga anaknya tersebut mengalami duka atau kemalangan yang sama sebagaimana yang telah ia alami pada kehidupannya. Nah, saya kira ini jadi salah satu kasus yang bisa memantik diskusi-diskusi tentang kesehatan mental, kesehatan jiwa yang ada di Indonesia, sebab ini baru satu dari sekian banyak kasus yang ada di sini. Nah, untuk mengurai masalah tersebut, sore hari ini kami mengundang Mbak Cahya dari komunitas Bestari Keswa untuk hadir kemudian menjadi semacam pemantik diskusi bagi kita, sebab saya kira ini menjadi masalah yang mungkin kesannya sepele, tidak tampak, tidak seperti kasus-kasus kecelakaan atau penyakit-penyakit fisik, tetapi ini bisa mengimplikasikan pada masalah serius yang akan mengganggu tatanan sosial kita. Nah, Mbak Cahya, selamat sore. Sore. Sehat ya, Mbak? Alhamdulillah sehat. Oke, Mbak Cahya, mungkin kita langsung saja, karena saya kira pertanyaan nanti akan sangat banyak. Mbak Cahya, saya ingin mengajukan pertanyaan awal dulu untuk mengawali diskusi kita. Sebetulnya, melihat kasus-kasus sebagaimana yang tadi saya sebutkan, seberapa penting sih sebetulnya isu kesehatan mental itu dibicarakan kemudian diperhatikan oleh masyarakat kita? Kalau menurut aku pribadi sih, kalau kita bicarakan antara penting dan nggak penting, sebenarnya malah sangat penting. Karena itu untuk mematahkan stigma yang ada selama ini di masyarakat. Kayak misalnya kayak punya gangguan mental itu berarti gila. Terus punya gangguan mental itu berarti aib, atau dibilang kurang iman, atau dibilang kita itu orang yang lemah. Padahal sebenarnya kan nggak seperti itu gitu. Dan selain itu banyak banget stigma tentang kesehatan mental yang masih ada di masyarakat dan perlu kita ubah gitu. Oke, ini menarik banget ya, terutama mungkin di poin yang kurang iman tadi, Mbak. Kadang-kadang ada ya misalnya orang yang mengalami 1-2 gangguan yang mungkin dianggap oleh orang lain anomali lah ya. Misalnya kadang-kadang tiba-tiba marah, kemudian bisa senyum lagi, kemudian marah lagi tanpa sebab yang jelas. Mungkin orang-orang akan bilang, itu wah kamu kesusupan apa? Kamu kesusupan naga dari hutan, kesusupan gendero dan lain sebagainya. Itu Mbak, saya sering menemui kasus gitu ya. Setidaknya mungkin di penelitian atau sebagainya. Ya, jadi bukan lagi. Jadi aku pun mengalami sendiri gitu. Jadi masih banyak orang dari lingkungan sekitarku yang nggak paham. Jadi ketika aku cerita aku punya gangguan seperti ini, mereka itu kayak coba diruqyah gitu. Terus ada yang bilang kamu banyak jinnya kayak gini-gini. Tapi apa ya oke lah kalau misalnya aku bukannya menolak dari kita penyembuhan dari sisi agama, karena agama itu kan sangat perlu memang untuk mungkin hidup kita. Mungkin bisa jadi salah satu jalan sebetulnya ya. Ya, karena yang namanya usaha itu kan kita ada yang usaha minta ke Tuhan dan ada juga kita usaha pun melalui manusia kayak gitu. Jadi
sebenarnya kalau misalnya dibilang gangguan mental itu kurang iman, ya salah sih gitu. Apalagi kalau misalnya dibilangnya kayak kita kurang bersyukur kayak gitu. Nah, karena kalau misalnya diposisikan ya, pernah nggak sih kalian itu menemukan orang yang kena kanker terus dibilang kamu itu kurang iman, kamu itu mending sholat aja, banyak istighfar, banyak zikir, nggak usah ke dokter, kamu itu cuma kurang iman. Pernah nggak sih kayak gitu? Nggak pernah. Nah itu makanya kenapa sih kita membedakan masalah penyakit fisik dengan penyakit mental kayak gitu? Padahal dua-duanya sebetulnya bisa dijelaskan dan diselesaikan secara medis ya, Mbak? Iya. Masa ada orang yang misalnya flu, bersin-bersin, wah kamu nggak sholat 5 waktu ya? Iya. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada kita kena penyakit fisik terus dicapnya kamu tuh kurang iman gitu, kurang sholat kayak gitu kan, nggak ada. Dan biasanya memang yang disayangkan orang-orang dengan mungkin kesehatan mental itu katakanlah misalnya dipasung atau kemudian udah kamu jangan keluar, padahal mereka mungkin juga butuh perawatan-perawatan, butuh interaksi dengan orang lain yang bisa menyembuhkan. Kira-kira gitu. Iya, karena kalau misalnya dari pengalaman aku pribadi, ketika aku mengurung diri di kamar sendirian, itu justru malah ketika aku di fase depresi malah semakin depresi karena justru orang-orang yang seperti itu butuh dirangkul, itu butuh diajakin ngobrol, butuh dialihkan perhatiannya kayak gitu. Jadi ketika kita kalau malah orang-orang dengan gangguan kejiwaan itu dipasung, itu malah semakin memperparah keadaan mereka. Karena mereka juga tidak bisa mungkin mengungkapkan apa sih sebetulnya yang mereka rasakan. Kemudian masalah-masalah apa yang selama ini dihadapi dan sebagainya. Kira-kira gitu, Mbak. Bisa juga kayak gitu, bisa juga dari lingkungannya yang membuat dia seperti itu gitu kan. Ketika kita minta bantuan tapi lingkungan kita nggak paham juga kan sama aja akhirnya nggak baik gitu kan. Apalagi kalau pemasungan sendiri tuh sebenarnya Jawa Tengah itu kan sudah mencanangkan bebas pasung dari 2016. Tapi ketika kita baca berita sampai 2021 pun di Jawa Tengah masih banyak berita tentang pemasungan. Sepertinya pada tahun 2020 kemarin Kemenkes itu juga masih punya data bahwa di Indonesia total pemasungannya juga 57 juta, Mbak. Jadi ada masih sekitar bahkan jutaan atau puluhan juta orang itu yang masih berada dalam tahanan dalam tanda kutip. Ini berarti sebetulnya pemahaman masyarakat mungkin tentang kesehatan mental itu masih harus diperbaiki. Kalau Mbak Cahya dulu gimana? Apakah memang pernah diruqyah atau kemudian jalan untuk kemudian pelan-pelan pulih itu gimana? Kalau aku pribadi sih ini masih pengobatan ke dokter. Sebenarnya memang ada beberapa orang yang mengajak aku untuk ruqyah dan aku pun nggak nolak sih. Kalau misalnya emang mau coba di ruqyah ya hayu gitu. Cuman sampai sekarang belum nemu waktunya aja. Karena kan memang ada orang-orang yang memang menolak secara logika ya kita memang harus pakai medis gitu. Tapi kalau aku pribadi sih nggak menutup kemungkinan ya kalau misalnya ditawarkan untuk ruqyah ya nggak apa-apa lah, tapi kan ruqyah itu bukan jalan satu-satunya untuk penyembuhan kayak gitu. Nah, masalahnya mungkin memang banyak dari kita yang menganggap bahwa gangguan-gangguan tersebut bukan sesuatu yang bisa dinalar, bukan sesuatu yang bisa dilogika, padahal kesehatan mental itu gangguan mental mungkin ya, Pak. Gangguan mental itu lahir mungkin dari kompleksitas perasaan manusia, kemudian hal-hal yang dialami dari sekitar ya. Ya, sebenarnya kalau misalnya tentang gangguan mental itu kita banyak faktor sih, entah itu dari faktor genetik, memang bisa juga berarti? Bisa. Jadi seorang ibu yang ketika mengandung dia tuh mengalami mood swing atau gejala gangguan kejiwaan yang mungkin agak parah itu bisa diturunkan secara genetik ke anaknya kayak gitu. Misalnya nih, aku kan penyintas bipolar. Aku memungkinkan anakku punya bipolar juga, tapi ketika secara lingkungan terus masyarakat dari keluarga dulu lah, dari keluarga dan aku nanti bisa mendidik dengan benar dan anak itu bisa meregulasi emosinya dengan baik, insya Allah juga dia nggak akan terkena gangguan kayak gitu. Karena selain dari genetik, faktor trauma terus lingkungan sekitar itu juga mempengaruhi juga.
Jadi, wah ini menarik sih. Kalau secara genetik sebetulnya bisa diwariskan ya, Mbak. Jadi mungkin ada satu keluarga katakanlah yang ibu atau bapaknya mengalami gangguan mental begitu, kemudian melahirkan, kemudian anaknya mungkin ikut-ikutan semacam itu. Karena mungkin tadi ada faktor genetik dan yang kedua adalah sejak kecil memang tidak ditangani dengan baik. Jadi bertambah-tambah gitu ya. Iya. Berarti implikasinya memang sejak kecil penanganan pada isu-isu kesehatan mental itu harus betul-betul sudah ada di keluarga. Karena kalau dari sisi keluarga sendiri juga kan sebenarnya didikan kita itu hasil waris dari didikan nenek moyang seperti apa, dan orang tua mungkin kan kita nggak bisa menyalahkan orang tua. Orang tua aku toksik kayak gini. Kita harus lihat masa lalu mereka itu seperti apa, lingkungan mereka itu pada saat remaja dididik oleh kakek nenek kita itu seperti apa gitu. Makanya ketika kita ingin mengubah, kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri. Dan kita harus bisa memutuskan rantai ketoksikan itu tadi. Yang kita merasa orang tua kita toksik ya, ketika kita menjadi orang tua, kita jangan sampai seperti itu. Apalagi ketika kita sudah dibekali dengan pengetahuan kayak gitu, dengan kemudahan teknologi seperti sekarang kayak gitu. Oke. Kadang-kadang saya tuh merasa bahwa terutama di masyarakat desa ya, bahwa misalnya orang tua yang sering memarahi anaknya, mendikte anaknya untuk jadi A, B, C sampai Z, itu mungkin juga bisa jadi salah satu pemantik bagi gangguan mental. Nah, kadang-kadang kita juga tidak sadar bahwa ada orang di sekitar kita yang sebetulnya tengah membutuhkan uluran tangan kita, tengah membutuhkan bantuan dari kita untuk keluar dari belenggu masalah tersebut. Nah, kira-kira ada semacam upaya yang bisa dilakukan nggak untuk mendeteksi dini kira-kira kita itu tengah mengalami gangguan nggak sih? Dan kalau ada orang di sekitar kita yang mengalami gangguan, itu kira-kira ciri-ciri mereka gimana? Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kalau untuk dari diri sendiri itu mungkin kita bisa sedikit belajar ya tentang stres itu apa, stresor itu apa, terus gejalanya. Karena gejala ketika kita ada gejala menunjukkan kita ada masalah di kesehatan jiwa, itu sebenarnya sama aja kayak kita penyakit fisik. Bisa aja kayak kita merasakan pusing, terus kayak pegel-pegel, terus gangguan pencernaan. Ada juga mungkin kalau perempuan itu hormonnya terganggu, jadi siklus haidnya juga terganggu. Terus kalau misalnya observasi secara yang bukan secara fisiknya, tapi secara perilaku, itu mungkin kayak kita merasa atau kita melihat orang lain itu mood swingnya sangat parah. Jadi yang tadi itu yang tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa, tapi tanpa sebab yang jelas. Terus mungkin dia terlalu banyak tidur atau malah insomnia. Itu juga salah satu gejala. Terus mungkin dia itu punya sering melakukan menyakiti diri sendiri atau punya pikiran-pikiran tentang kematian kayak gitu. Terus kayak misalnya emosinya nggak stabil, misalnya yang marahnya itu mungkin hal yang sepele gitu, tapi dia tuh marahnya sampai meluap kayak gitu. Terus mungkin kalau misalnya dia bahagia, merasa senang, tapi dia melakukan tindakan-tindakan impulsif yang merugikan diri sendiri. Terus ada juga mungkin ada teman yang cerita mendengar bisikan, halusinasi kayak gitu, tidak termasuk gejala punya masalah di kesehatan jiwanya sih. Itu padahal tapi misalnya ada otak memproduksi hormon tertentu yang mempengaruhi kestabilan pikirannya berarti ya? Gitu. Kalau misalnya mencintai orang lain tapi ditolak terus-terusan, apakah itu ciri tapi itu gangguan mental? Kalau ditolaknya terus efeknya bikin kita merasa sedih, itu sedih yang keterusan itu bisa mengakibatkan depresi juga loh. Jadi kita itu jangan menyepelekan masalah orang, karena ketika kita mendengar mungkin bagi kita sepele, tapi kan orang lain punya kompleksitasnya tersendiri soal itu.
punya masalahnya tersendiri, dia bisa merasa itu sangat berat bagi dia gitu. Jadi aku sempat baca itu, kita jangan meremehkan orang yang ketika putus cinta terus kayak kita, alah cuman putus cinta doang kok gitu, kamu bisa cari yang baru. Sedangkan kita tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang dirasakan gitu. Apa lebih bagusnya kita itu bisa memvalidasi perasaan orang yang sedang kita dengarkan. Kayak gitu sih. Ya, itu lagi dengarkan. Kamu harus menyayangi dirimu sendiri, ya. Nah, kadang-kadang yang susah itu sih, Mbak. Misalnya, seingat saya dulu pernah ada kasus anak kecil yang kemudian hidupnya dipenuhi dengan kemalangan. Dia hanya bisa mengungkapkan segala perasaannya dalam coretan-coretan, tidak memberitahukannya kepada orang lain. Mungkin 1-2 orang punya benteng setebal itu untuk menutupi bahwa sebetulnya dia punya masalah dan mungkin harus ditolong oleh orang lain. Itu yang sebetulnya susah ya. Ya, apalagi kalau misalnya orangnya nggak terbuka gitu kan, jadi kita kesulitan juga untuk mendeteksi sebenarnya orang ini butuh bantuan atau enggak gitu. Karena kalau misalnya yang orangnya dia terbuka, suka cerita kayak gitu juga, kita mungkin lebih mudah untuk mendeteksi kan. Oke, jadi mungkin bagi sahabat-sahabat sekalian, kalau ada masalah tertentu atau emosinya sudah betul-betul menumpuk dalam diri sendiri, mungkin sangat baik bagi sahabat-sahabat untuk bercerita kepada orang lain, untuk mulai membuka diri. Untuk mengekspresikan emosinya. Mungkin kalau misalnya tidak bisa bercerita pada orang lain, itu bisa dilampiaskan dengan cara lain. Mungkin kalau misalnya suka melukis, suka menulis, itu kan bisa dilampiaskannya lewat situ juga. Tapi mungkin yang paling efektif tetap berkomunikasi dengan orang lain mungkin ya? Atau sama sebetulnya? Tetap berkomunikasi? Tetap tergantung masing-masing sih, karena mungkin ada orang yang lebih prefer dia itu nulis di buku harian, atau mungkin dia meluapkannya lewat lukisan-lukisan dia, kayak gitu. Karena kita nggak bisa memaksa orang lain untuk terbuka ke kita gitu kan. Nah, mungkin sahabat-sahabat sekalian sudah punya cukup gambaran tentang apa sih gangguan kejiwaan, gangguan mental itu. Kemudian jangan-jangan meskipun pada dasarnya kita merasa bahwa diri baik-baik saja, tetapi ada gejala-gejala tertentu yang tidak kita sadari, dan itu menunjukkan bahwa mungkin kita butuh bantuan, mungkin kita butuh untuk mengenali diri sendiri lebih dan untuk upaya lebih menyayangi diri sendiri. Nah, Mbak Cahya ini kan dari Bestari Keswa ya, Mbak? Nah, mungkin bisa cerita juga kenapa sih ada komunitas yang fokus pada isu-isu kesehatan mental ini di Pati? Sejak kapan? Kenapa? Kalau aku pribadi itu sebenarnya aware tentang kesehatan jiwa itu udah lama, dan aku itu sempat gabung di komunitas-komunitas tapi itu di luar kota gitu. Karena ketika aku pindah ke Pati itu aku tidak menemukan komunitas seperti itu di Pati. Sedangkan aku pribadi aku butuh teman untuk bercerita gitu kan, dan aku butuh mungkin ketemu langsung, karena kalau misalnya cerita lewat telepon atau lewat chat itu tidak akan seekspresif ketika kita ketemu langsung gitu kan. Terus kebetulan aku itu sebelumnya juga sempat bikin komunitas yang sama di bidang kesehatan mental, tapi itu tidak khusus di Pati. Nah, kebetulan aku ketemu sama temanku Raka. Dia itu juga seorang penyintas dan pemerhati. Dia itu aktif di isu kesehatan jiwa. Itu di Kota Bandung. Kenal sama dia, terus kebetulan dia kerja di Pati. Akhirnya kita sepakat, yaudah yuk kita bikin aja gitu. Jadi misalnya hari ini ketemu, kita ngobrol, ya udah langsung kita bikin itu, terus kita kumpulin orang-orang yang memang ingin bergabung dengan kita kayak gitu. Karena kembali tadi, isu ini sangat penting untuk dibicarakan ya, Mbak. Berangkat dari ini, aku pribadi sih, keresahan aku pribadi yang aku merasa ketika aku tidak punya orang untuk mendengarkan, aku itu merasa sangat kesusahan gitu. Aku butuh, dan aku yakin di luar sana itu banyak orang yang butuh tempat bercerita tapi bingung kemana kayak gitu. Berarti mungkin awalnya
itu sangat personal ya. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, Bestari Keswa ini tetap tentu saja diharapkan memberikan maslahat bagi umat ya. Ya. Bahasa agak religiusnya gitu. Selama ini udah ngapain aja, Mbak? Kalau kemarin itu kita sempat audiensi sama Dinkes? DPRD. Oh, DPRD. Sama DPRD, karena kan Kabupaten Pati itu lagi bikin perda tentang penyandang disabilitas. Kita pikir tadinya tuh tentang kesehatan jiwa, tapi ternyata itu penyandang disabilitas, dan kita fokus di disabilitas mental karena yang orang lihat disabilitas itu kan hanya disabilitas fisik gitu kan. Dan akhirnya kita audiensi, terus kita bercita-cita bahwa minimal Pati lah itu punya peraturan bupati atau perda itu tentang kesehatan jiwa. Karena perda tentang kesehatan jiwa itu yang sudah mencanangkan itu baru Jawa Barat dan Yogyakarta. Kayak gitu sih. Pati harus punya itu. Ya. Karena di Pati sendiri itu masih ada pemasungan kayak gitu-gitu, isu-isu kesehatan jiwa dan stigma masyarakat yang keliru itu masih banyak banget gitu. Itu baru yang kelihatan ya, Mbak. Kalau pemasungan kan mungkin meskipun disembunyikan ya, ditaruh di kandang atau di kamar tertentu di pojok belakang rumah, itu kadang-kadang masih kelihatan. Setidak-tidaknya tetangganya tahu ya. Tetapi kita tidak betul-betul paham bahwa mungkin sebetulnya di Pati ini aja masalah orang-orang dengan masalah mental itu sebetulnya ada banyak sekali. Karena konon menurut Kemenkes pada tahun 2021 kemarin kuartal terakhir itu bilang bahwa 1 dari 5 orang di Indonesia ini adalah orang yang potensial mengalami masalah kejiwaan. Kalau aku pribadi itu aku percayanya setiap orang pasti punya masalah kejiwaannya masing-masing, tapi mereka itu dengan porsinya tersendiri. Misalnya masnya mungkin juga punya masalah atau punya potensi, tapi hanya 1% gitu kan, dan mungkin belum butuh bantuan profesional. Sedangkan ada orang lain yang memang udah sangat parah dan butuh bantuan profesional kayak gitu. Jadi memang setiap orang punya potensi, bahkan setiap orang mungkin punya gangguan kejiwaannya kayak gitu. Dan sayangnya kalau yang saya baca itu jumlah psikiater di Indonesia baru 1000-an ya, Mbak. Oh ya anggaplah di Pati aja psikiater PNS itu baru 1. Baru 1 kabupaten. 1 kabupaten Pati ini punya berapa ratus ribu orang ya atau juta ya? Banyak banget lah ini ya. Itu banyak banget kan. Wah, parah ya, Mbak. Nah, problem-problem struktural semacam ini memang mungkin harus diperbaiki sejak sekarang ya. Dan ya itu tadi sih, kita memang kekurangan SDM-nya juga. Dan gimana caranya kita bisa menanggulangi itu kan kita berangkat dari komunitas-komunitas ini. Mungkin dari anggota komunitas itu belajar tentang psychological first aid, pertolongan pertama psikologi, terus mencanangkan kita punya target-target kayak gitu kan, yang bisa bekerja sama dengan profesional. Karena sebenarnya kalau aku cari tahu tuh psikiater di Pati itu nggak banyak sih, ada lah. Misalnya nggak 1 lah ya. Iya. Sebetulnya nggak 1. Iya, sebetulnya nggak 1 gitu. Tapi yang PNS 1. Kayak di rumah sakit swasta kayak gitu sebenarnya ada beberapa, ada yang punya, ada yang punya psikiater, ada yang punya psikolog doang kayak gitu. Kalau selama ini gadingnya udah siapa aja, Mbak? Atau ada akademisi juga kah atau pihak tertentu? Akademisi dari psikologi ada, itu dosen UMK yang kebetulan emang rumahnya di Pati. Terus untuk psikolognya itu kita ada dari mungkin dia kayaknya domisilinya Semarang tapi kerjanya di Pati kayak gitu. Dengar-dengar kayaknya di Bestari itu ada semacam konsultasi juga ya, Mbak? Ya, itu kalau misalnya dari sisi profesionalnya itu berkenan untuk memberikan terapi kelompok kayak gitu. Jadi mungkin kan banyak orang yang sebenarnya bermasalah nih pengen ke psikolog, tapi mereka itu kayak terhalang biaya. Mungkin kita bisa menyediakan tempat itu kayak gitu. Padahal sebetulnya kalau ke psikolog ditanggung BPJS juga ya? Kalau punya? Enggak. Jadi yang ditanggung BPJS itu hanya ke psikiater, ke psikolog itu belum, karena aku kalau nggak salah ingat dan nggak salah dengar itu dari sisi psikolog itu ketika
ketika penyusunan UU atau apalah itu tentang BPJS dari psikolog Indonesia itu nggak ada yang datang kalau nggak salah. Makanya itu ketika ke psikolog kita tetap harus bayar pribadi gitu. Berarti ini Bestari Casual juga ada semacam konsultasi kelompok atau individual ada juga? Kalau individual kita tuh lebih ke sharing, terus mungkin nanti kita ada dukungan grup kayak gitu. Lebih ke dukungan sebaya sih. Dukungan sebaya itu kayak misalnya nanti Mas Abu cerita ke saya itu dukungan sebaya kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang membutuhkan bantuan ahli, kita itu ada konselor, itu mungkin bisa individu. Terus kalau psikolog mungkin kita bisa ngelihat jadwal dari psikolognya kayak gitu. Yang jelas teman-teman dari Bestari Casual itu ya bisa membantu sahabat-sahabat sekalian yang ingin mungkin konsultasi, ingin mengenal diri sendiri atau meringankan segala macam beban yang ada dalam diri itu. Karena dari beberapa dari kita itu memang udah walaupun bukan spesialis atau ahli, itu kita udah biasa kayak mendampingi lah, udah biasa mendampingi orang gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya kalau misalnya mau curhat kayak gitu nggak apa-apa. Boleh. Curhat gratis ya, Mbak? Iya. Oke, sahabat-sahabat sekalian mungkin bisa dimulai ini sesi tanya jawabnya. Ada pertanyaan dari para warganet? Ada banyak. Oke, banyak sekali. Jangan yang susah-susah ya, Mas. Kalau ada hitungan matematis di skip, Mbak. Oke. Mbak Ami aku Mbak Cahya cantik banget. Ini istik. Oke. Oh, ini ada dari Kavia Ansori. Isu-isu mental tuh makanan sehari-hari anak Jaksel. Jujur li ya, gue tuh sering banget dengerin deep talk-nya mereka soal kesehatan mental. Tapi sayangnya itu banyak yang bercandain isu kesehatan mental, Mbak. Nah, kalau Mbak lihat fenomena semacam ini, kira-kira gimana? Sebel sih sebenarnya. Karena yang namanya penyakit apapun itu kayaknya nggak etis lah kalau misalnya kita jadiin jokes kayak gitu kan. Kayak jadi ingat kemarin Will Smith. Nah itu bisa, atau bayangin aja nih disabilitas, bukan disabilitas mental tapi disabilitas fisik. Terus kamu jadiin jokes. Kira-kira pendapat orang sekitar gimana? Apakah mereka akan ikut tertawa atau akan malah marahin orang yang bikin jokes tentang disabilitas fisik itu tadi? Kayak itu aja sih. Jadi ya itu tadi, orang-orang tuh masih berpendapat kayak disabilitas mental itu sesuatu yang remeh gitu. Makanya bisa dijadiin jokes kayak gitu kan. Apalagi kalau selain jokes itu yang aku sering lihat di medsos itu ketika mereka self diagnose. Oh iya, ini juga belakangan sering saya lihat, terutama mungkin di Twitter ya, Mbak. Karena orang di Twitter kan cerewet sekali dalam tanda kutip, dan mereka sering, wah aku bipolar, aku skizofrenia dan sebagainya. Nah, itu juga sama menjengkelkannya sebetulnya. Iya, karena dari sisi penyintas itu aku merasa sangat miris ini loh. Aku yang penyintas aja itu pengen pulih gitu. Walaupun saat ini mungkin kondisi aku udah bisa dikatakan pulih ya. Maksudnya aku aja tuh nggak pengen loh kena hal-hal seperti itu gitu. Kenapa sih mereka tuh malah ngejudge dirinya tuh kayak aku bipolar, aku skizo, aku depresi kayak gitu. Kalau misalnya mereka benar-benar mengalami itu, mereka tuh nggak akan sepede itu, sebangga itu mengakui dirinya. Up di publik. Karena aku memutuskan untuk speak up aja itu butuh waktu lama gitu untuk menerima keadaan diriku yang seperti ini gitu. Dan kebanyakan mereka tuh self diagnose karena kan cuma menyamakan gejala yang ada di internet kayak gitu. Itu sih yang aku sayangkan. Padahal mungkin cuma capek kerja, kemudian pengen rebahan terus karena atasan baru aja marah misalnya. Tapi kemudian mereka langsung mendiagnosis diri sendiri sebagai katakanlah bipolar dan sebagainya begitu. Mungkin kayak jadiin jokes, so teman gue kayak gini ada dasar bipolar itu kayak jadi bahan ejekan kayak gitu loh, jadi sebuah kayak kata kerja, kata sifat kayak gitu. Padahal
ya menurutku nggak etis aja sih. Oke, kita beranjak ke pertanyaan yang lain. Duh, bentar. Ini dari Syaiful Ma'arif. Tanya dong, apakah kondisi dompet seseorang juga bisa berpengaruh dengan kesehatan mental? Bisa, karena salah satu faktor dari lingkungan keluarga yang membuat punya masalah kejiwaan, salah satunya adalah kemiskinan. Oh, berarti memang kemiskinan ini masalah struktural yang tidak hanya misalnya menimbulkan busung lapar atau penyakit-penyakit fisik lain, tetapi juga penyakit mental. Ya? Bisa, karena kayak contohnya yang kasus ibu yang membunuh anaknya itu kan juga kalau nggak salah dia tuh ada statement yang anaknya nggak pengen anaknya mengalami kemalangan kan, dari sisi lain itu dari sisi kemiskinan karena entah suaminya habis di PHK atau bayinya kecil gitu, aku agak lupa sih. Atau katanya tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi juga katanya. Nah itu kan berarti kan tentang kemiskinan kayak gitu. Jadi bisa jadi si ibu itu memang sudah depresi, terus dengan keadaan yang menghimpit seperti itu dia akan semakin depresi kayak gitu. Apalagi ketika kalau misalnya kita itu udah berusaha semaksimal mungkin nih untuk memperbaiki keadaan, tapi keadaan juga masih belum berubah gitu kan, masih miskin-miskin aja gitu kan. Itu kan awalnya oke lah stres, tapi stres yang kelamaan nggak ditangani dengan baik itu bisa berujung dengan depresi kayak gitu. Dan ini kemudian semakin menjadi masalah tadi. Karena kalau orang tidak punya sumber daya finansial yang cukup, mereka tidak bisa ke psikiater, apalagi kalau tidak punya BPJS, tidak bisa pula ke psikolog ya. Jadi masalah kemiskinan itu memang berbahaya sekali. Ya udah pusing miskin, malah depresi, mau berobat nggak bisa tambah depresi. Masuk akal. Oke, kita ke pertanyaan lain. Wah ini banyak banget yang tanya, Mbak. Istik juga bilang, kesehatan mental dan kesehatan fisik itu saling terkait. Orang yang sakit fisik ada kemungkinan bisa kena sakit mentalnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau sakit mental ke fisik itu jatuhnya kayak psikosomatis sih. Jadi kamu hanya merasa bahwa kamu memiliki penyakit kayak gitu. Apalagi memang ada gangguan mental yang membuat orang berpikir seperti itu. Terus ada juga orang gangguan mental yang entah gangguan mental atau gangguan kepribadian ya, aku lupa, yang membuat si orang ini mengaku-ngaku kalau dia tuh sakit ini sakit itu untuk mendapatkan perhatian. Jadi kayak gitu. Jadi kita harus bisa bedain sakit fisik ini beneran sakitkah atau hanya psikosomatis. Karena ketika kita sakit mental terus kita merasa punya gangguan pencernaan, ketika kita periksa ke dokter bisa aja bilang nggak kenapa-kenapa kok, pencernaan kau baik-baik aja kayak gitu. Berarti kan itu memang ada masalah di kejiwaannya kayak gitu. Atau mungkin maksudnya begini juga, ketika orang sudah mengalami gangguan mental, maka pikirannya mungkin akan didominasi oleh hal-hal negatif sehingga katakanlah dia bisa self harm, menyakiti diri sendiri. Yang awalnya tangannya mulus misalnya kemudian disakiti. Mungkin itu juga ya, Pak? Bisa menuntun ke arah sana ya? Bisa. Kalau misalnya yang dianggap sakit fisik adalah luka yang diakibatkan dari self harm itu tadi. Oke, ini ada lagi dari Ansor Sokopuluhan. Di usia peralihan dari masa remaja ke masa dewasa, mengapa perubahan jiwa psikologis kita sering sekali berubah dengan cepat? Misalnya cemas, galau tiba-tiba, dengan hal yang terkadang menurut kita itu tidak jelas dan tidak pantas untuk dikhawatirkan. Mohon penjelasan dan solusinya dong, Mbak. Nah, itu ini mungkin kena life quarter crisis ya. Tapi jangan-jangan life quarter crisis itu juga bisa menjadi itu penyebab juga, bisa Mbak. Menjadi masalah kejiwaan, tapi belum tentu mengakibatkan gangguan kejiwaan kayak gitu. Untuk masalah kejiwaan mungkin kan menyebabkan stres kayak gitu, itu wajar sebenarnya kita merasa cemas. Tapi mungkin remaja ke dewasa ini adalah peralihan di mana kita akan mulai merasa kita bertanggung jawab atas hidup kita. Kita harus memikirkan gimana caranya kita punya uang untuk beli ini beli itu, karena merasa nggak mungkin kan kita tuh minta ke orang tua terus kayak gitu. Atau lagi mungkin
merasa sebagai laki-laki nih mungkin merasa harus bertanggung jawab pada hidup keluarganya. Kayak gitu kan juga bisa mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Apalagi kalau laki-laki itu sangat rentan sebenarnya untuk terkena masalah kesehatan kayak gitu. Apalagi ini di masyarakat kita, laki-laki itu rentan kena toxic masculinity karena dari kecil dididik kayak ini didikan yang salah ya sebenarnya. Ketika laki-laki nangis dibilangnya cengeng. Cengeng. Oh, laki-laki nggak sih? Gitu aja nangis. Jangan nangis gitu. Padahal itu nangis itu adalah ekspresi manusia, ekspresi emosi yang wajar. Sangat gitu. alamiah. Iya, sangat alamiah. Apalagi menangis itu mengeluarkan racun dalam tubuh. Ya bayangkan aja ketika cowok nih, sebenarnya dia tuh pengen mengekspresikan dengan nangis, tapi ditahan-ditahan karena dengan stigma cowok itu harus kuat, cowok itu harus cengeng, cowok itu harus itu tadi lah. Itu tadi kan bikin dia itu kayak memakai topeng gitu. Memendam semua yang dia rasakan, termasuk kesedihan-kesedihan yang sebetulnya nanti bisa meledak ya Mbak? Bisa meledak dan bisa mengakibatkan ketika dia punya anak akan menurunkan warisan cara didikan yang salah. Entah mungkin si cowok ini ketika dewasa akan menjadi temperamen, dia tidak bisa mengungkapkan kesedihannya, tapi dia mengungkapkannya dengan kemarahan, atau bisa abusive juga ke pasangan atau ke anaknya kayak gitu. Itu kemungkinan mewariskan cara didik yang salah itu satu. Yang kedua mungkin anaknya bisa jadi sasaran juga. Iya. Bisa jadi sasaran. Bisa jadi sasaran. Kalau nggak anak, pasangan atau lingkungan sekitar mungkin malah ke orang tua juga bisa kan dia mengekspresikan emosi yang salah, yang dia harusnya sedih tapi malah marah-marah kayak gitu. Ini masalah yang mungkin rawan bagi orang-orang yang kerap menamai diri sebagai sandwich generation itu, Mbak. Orang-orang yang harus menanggung beban keluarga karena jadi apa? Semacam tulang punggung untuk keluarganya sekaligus untuk keluarga masa depannya itu. Kan banyak sekali orang-orang yang sekarang curhat-curhat yang mengungkapkan bahwa sebetulnya saya belum siap, saya terlampau berat apabila harus menanggung berbagai macam beban semacam itu ya. Dan itu rawan pada akhirnya. Rawan sih pada akhirnya, karena ketika kita nggak bisa menanggulanginya dengan baik, itu ya akan meledak dengan cara yang salah gitu. Kalau misalnya kita butuh bantuan, ya kita sadari kalau kita butuh bantuan, jangan malu untuk meminta pertolongan, karena meminta pertolongan adalah salah satu tanda kamu orang yang berani. Dan apabila ada tugas-tugas tertentu yang dirasa sangat memberatkan, boleh juga bilang, kayaknya ini terlalu berat deh buatku. Ya. Itu boleh juga ya Mbak? Boleh, jadi dan harus. Jadi kita tuh harus set boundaries lah sama sekitar itu. Ketika aku mau dan mampu melakukan ini, dan kamu tidak boleh melewati batasan-batasan ini. Aku tidak suka ketika kamu melakukan ini. Itu kan udah set boundaries. Jadi mungkin masih banyak orang yang menjadi people pleaser juga kan, yang misalnya dikasih tugas sama atasannya, iya aja. Tapi sebenarnya dia udah kewalahan dan nggak bisa menangani itu gitu. Padahal nggak ada salahnya ketika dia meminta waktu lebih panjang mungkin untuk mengerjakan tugas, atau meminta untuk ada tim kelompok untuk mengerjakan tugas itu kayak gitu. Jadi jangan semua-muanya diterima biar orang lain itu nyaman ke kita, biar atau seneng. Biar orang lain seneng kayak gitu tuh. Jangan deh nyiksa diri itu. Karena kebahagiaan diri sendiri adalah kebahagiaan yang paling diprioritaskan. Ya. Kesehatan jiwa kita itu penting. Karena kalau bukan diri kita sendiri yang memulainya, siapa lagi ya? Nah, itu dia. Jadi kita juga harus paham bahwa diri sendiri harus dibahagiakan. Oke, kita menginjak ke pertanyaan yang lain. Kuncinya, halo. Banyak sekali. Oke, ini dari Nuning Ernawati.
pikiranku akhir-akhir ini juga kosong banget nih. Susah buat mikir dikit aja udah kemana-mana. Ini termasuk gangguan jiwa nggak sih? Bukan gangguan jiwa, tapi mungkin memang ada masalah di kesehatan mentalnya. Karena salah satu gejalanya memang ada itu gitu, yang ketika kita mengerjakan sesuatu itu kita nggak bisa fokus gitu kan. Jadi jangan ini deh, maksudnya aku pengen bilang ke orang-orang jangan sedikit-sedikit ngerasa aku itu punya gangguan kejiwaan. Karena percayalah, punya gangguan kejiwaan tuh nggak enak. Gak enak banget. Gangguan kejiwaan itu juga ada banyak jenisnya, kan ada gangguan kepribadian, gangguan mood kayak gitu. Dan yang namanya penyakit itu bukan kita yang minta. Jadi ketika kamu memang tidak dikasih penyakit, kenapa kamu berharap sakit gitu loh. Memang menyadari kalau ada di diri kita yang salah itu bagus sih, dan kita tuh harus kayak nyari akarnya gitu. Misalnya aku kok ngerasa ini ya, kenapa aku merasa ini, cari jawabannya sampai bener-bener ketemu gitu. Tanya kenapa, terus gimana caranya biar aku bisa menanggulangi emosi ini, gimana caranya biar aku tidak merasa seperti ini, kayak gitu. Ini mungkin nyambung dengan pertanyaan lain ya, Mbak. Jadi ada ini pertanyaan dari Fitria. Ketika kita sudah misalnya merasakan bahwa kita sudah tidak kuat lagi dengan beban-beban yang ada dalam diri sendiri dalam konteks keluarga, gimana sih kemudian caranya kita ngobrol, mengajak bapak, ibu, adik, kakak melingkar, kemudian ngobrol bareng bahwa aku punya masalah ini loh, aku punya berbagai macam beban di pundakku dan aku perlu bantuan kalian, apalagi dalam keluarga yang cukup ketat, yang misalnya tidak melek pada hal-hal semacam ini. Walaupun kita nggak melek kesehatan mental, tapi kan kita harus merasa wajar ya. Setiap manusia itu pasti punya masalah, dan ketika ingin bersuara tentang masalahnya, harusnya nggak masalah dong, nggak apa-apa dong gitu kan. Jadi kalau misalnya keluarganya ketat kayak gitu kan, mungkin ketika kumpul keluarga kayak gitu, ngobrol lah, misalnya awalnya basa-basi tapi lama-lama bisa menjurus kayak gitu. Atau mungkin pilih salah satu orang yang ada di keluarga yang benar-benar bisa dipercaya dan bisa jadi nyaman, jembatan. Yang nyaman buat tempat kita bercerita, jadi jembatan untuk ke keluarga yang lain kayak gitu. Oke, kita move ke pertanyaan lain lagi. Wait, ini pertanyaannya banyak tapi sebagian aneh-aneh. Misalnya kayak tadi, caranya memberikan solusi kepada orang-orang yang kena gangguan mental karena ditinggal nikah misalnya. Itu kan sama kayak tadi sebetulnya udah dijawab kan, Mbak? Jadi kenapa kamu pengen ngasih solusi? Gitu loh. Itu bukan masalahmu dan kamu tidak bertanggung jawab atas masalah orang lain. Kamu tidak bertanggung jawab untuk selalu menangani masalah orang lain. Dan memang ada hal-hal di luar kita yang terkadang cukup kita dengarkan. Mungkin orang lain pun tidak perlu solusi dari kita. Tidak harus ikut campur ya? Kita harus punya inilah batasan-batasan sejauh mana kita itu memikirkan masalah orang lain. Percuma kita menyelesaikan masalah orang lain kalau itu menimbulkan masalah pada diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya untuk apa kamu yang mencari solusi? Mungkin sebetulnya ini dirinya sendiri yang harus ditinggal nikah. Bisa aja begitu. Dan kalau misalnya emang dirasa ketika si pendengar dan si pembicara udah sama-sama nggak punya solusi nih kita, ya lebih baik itu si pendengar itu udah ngajak, yaudah yuk tak temenin kamu ke profesional, mungkin ke psikolog kayak gitu untuk konsultasi. Karena psikolog sendiri kan juga lebih bisa lah untuk menguraikan masalah, untuk mendengarkan masalah dan menguraikan masalah yang ada kayak gitu. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi. Sebagai seorang remaja dari Vita Awalia, sebagai seorang remaja yang usianya rentan mengalami stres, overthinking dan beberapa gangguan emosional lainnya,
Haruskah dalam upaya meredakan hal tersebut kita selesaikan dengan cara mengekspresikan atau bicara pada orang lain? Yang tadi sebetulnya udah disinggung juga, bahwa kita bisa pakai gambar-gambar, bisa ngelukis, atau bisa bermusik, bisa healing kemana gitu, bisa ya Mbak. Tapi masih ada lanjutannya lagi. Dan kira-kira apakah ada dampak yang cukup membahayakan jika kita pendam sendiri secara terus-menerus? Dampaknya itu kayaknya udah juga ada. Jadi ya itu tadi, ketika kita memendam terus-menerus, pada satu saat kamu akan menjadi bom waktu yang kita nggak tahu dia meledaknya kapan dan seperti apa efeknya ke dirinya sendiri dan orang sekitar kayak gitu. Bisa jadi misalnya ada mahasiswa yang stres gara-gara skripsi Mbak. Tahun lalu itu saya baca minimal ada 2 yang kemudian bunuh diri gara-gara stres skripsi, hal-hal semacam itu. Mungkin kerap jadi lucuan juga ya, wah skripsi nggak kelar-kelar, tapi ternyata itu bisa menjadi tekanan, salah satu tekanan paling berat bagi manusia. Karena aku sendiri juga ketika ngerjain skripsi ya, aku paling nggak suka ditanya skripsimu udah sejauh mana, skripsimu itu udah sampai mana, kapan selesainya. Ini orangnya ini juga gak suka kayaknya. Jadi apa ya, berangkat dari situ karena aku sendiri merasa nggak nyaman ketika orang-orang bertanya seperti itu, maka aku tidak akan mempertanyakan hal yang sama ke orang-orang yang sedang ngerjain skripsi. Maksudnya mereka punya langkah mereka masing-masing, mereka punya kecepatan mereka masing-masing. Ya udah, biarkan aja selama mereka itu masih berusaha menyelesaikan skripsinya. Kita harus percaya mereka bahwa mereka bisa jalan sendiri gitu. Nggak perlu ditanya, kamu udah sejauh mana, kamu kapan selesainya, kayak gitu. Buat kadang orang itu juga cuman kepo doang, bukan beneran peduli. Karena coba deh dibalik, kamu nanya-nanya kenapa pengen bantuin, kan nggak bakal juga dia pengen bantuin. Kecuali ada konteks ya, misalnya ini ada 2 orang sahabat ya yang saling menyemangati, kalau gitu nggak apa-apa ya. Iya. Jadi bagaimanapun saling cerita, karena aku sendiri juga ketika aku stres sama skripsi, aku juga cerita sama temanku, meskipun temanku itu tidak paham konteks skripsiku apa, tapi dengan aku meluapkan, terus dia itu bisa memberikan solusi dari sudut pandang lain yang mungkin bukan yang inti banget, nggak substansial teksnya, tapi mungkin bisa membantu. Tapi bisa membantu, dan dia pun, aku tidak paham konteks skripsinya apa, tapi dia juga bercerita. Karena dengan bercerita dan mendengarkan ini, kita itu bisa saling membantu gitu loh. Selain melegakan, juga kita mungkin bisa ketika teman itu minta saran, kita tuh bisa memberikan sudut pandang lain gitu. Oke, jadi mungkin kepekaan kita sebagai makhluk sosial itu betul-betul harus senantiasa biasa ya, Mbak. Karena kadang-kadang kita ya udah bilang, kapan nikah, jomblo terus, gak ada yang mau ya, dan lain sebagainya. Padahal nggak ada yang tahu sebetulnya di balik status jomblo yang bertahun-tahun itu. Ada yang sampai ngebunuh orang deh gara-gara pertanyaan kayak gitu. Itu bukan hanya mengorbankan kesehatan mental, tapi juga mengorbankan nyawa. Iya. Itu bahaya sekali ya. Padahal nggak ada yang tahu misalnya dari status jomblo bertahun-tahun itu ada seorang lelaki atau perempuan yang telah setia lama sekali, tapi pada akhirnya dikhianati, sehingga dia masih ketakutan untuk memulai hubungan yang baru. Tidak tahu cerita kehidupan orang itu seperti apa gitu. Jadi kita sebenarnya nggak berhak menanyakan hal-hal privasi yang sebenarnya nggak dibuka sama dia ke kita kayak gitu. Tapi yang jelas yang bisa kita lakukan itu tetap menjadi baik gitu aja deh. Iya. Tetap menjadi baik. Oke, kita ke pertanyaan lain. Bentar, saya pilih-pilih dulu. Ini ada yang nyinggung Rhoma Irama, ada. Wait. Meskipun bionan ya. Heli belum, atau kan Heli kita belum. Kok nggak ada ya? Nggak update yang komennya Pak Hu? Oh iya, ada nih. Ini dari Kang Heli. Tanya Min. Soal bullying. Jadi kasus ini banyak sekali menimpa murid-murid di berbagai macam tingkat, entah itu sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan sampai ke mahasiswa. Yeah. Nah,
pandangan Mbak soal bullying itu gimana sih? Sekedar guyonan sepele ataukah semacam serangan mental juga yang bisa mengimplikasikan pada kesehatan mental yang bahkan bisa nanti bisa menghilangkan nyawa orang juga, karena orang kalau sudah terlampau depresi dibully menganggap dirinya hina sekali ya. Gitu. Sebagai korban bullying juga. Oh, dulu dibully waktu apa Mbak? Waktu misalnya masih SMP, SMA gitu? Aku merasa kena bully itu ya mungkin sejak SD lah. Sejak SD? Mungkin Gara-gara? SD, SMP. Karena secara fisik aku bukan orang yang cantik. Cantik. Jadi dibulinya itu ya gitulah. Oh, glow up sekarang ya? Iya. Efek waktu mengubah istilahnya. Itu apa ya? Bercanda itu ketika kita punya konsen. Aku menganggap itu lucu, kamu juga menganggap itu lucu. Kita ketawa bareng, itu bercanda. Tapi kalau misalnya aku bercandain mungkin masalahmu dan kamu tidak merasa itu lucu, itu bukan bercanda dong. Karena ya kalau bercanda itu harusnya kita ketawa bareng, bukan satu ketawa satu sakit hati. Dan hanya bullying itu, aku nggak terima yang namanya bullying itu dibilangnya bercanda doang, atau ketika si objek bullying marah terus si pelaku bullyingnya bilang kamu baperan gitu ya. Ya justru karena kita punya perasaan. Itu baperan selalu jadi tameng bagi orang-orang untuk menghina atau membercandai ya dalam tanda kutip orang lain gitu. Orang-orang yang nggak paham tentang konsen lah ibaratnya. Maksudnya ya kalau itu hal yang sensitif kenapa dibawa-bawa sih gitu kan? Karena kita bercanda juga kita harus melihat orangnya, kita harus melihat situasi dan kondisi, karena tidak semua hal dan tidak semua orang bisa tertawa dengan hal yang sama kayak gitu. Makanya sebetulnya konsep humor bercandaan itu butuh kecerdasan dan kepekaan ya Mbak? Karena harus paham audiensnya siapa, siapa yang kita ajak bicara gitu ya? Komika aja tuh bercanda kan, walaupun di atas panggung bikin ketawa kan mereka tidak spontanitas, mereka harus memikirkan materi dulu gitu kan, dan materinya pun gimana ceritanya nih emang bisa bikin semua orang ketawa. Karena memang pada dasarnya bercanda tidak sesembrono itu. Tidak sesembrono. Nah, ada lanjutannya lagi. Itu harus kita cuekin atau kita lawan sih sebetulnya bullying itu. Mungkin pertama dari diri kita sendiri, yang kemudian juga secara struktural untuk menangani hal-hal semacam itu gimana sih? Kalau menurut aku sih mungkin perlu dilawan ya, karena ya kita tegur aja. Kalau misalnya si pelaku itu bilang kamu baperan kayak gitu, ya maksudnya kita lawan balik lah, bukan dengan marah tapi menjelaskan mungkin ya. Karena kalau misalnya kita cuekin, dia tidak akan tahu salahnya di mana dan dia akan melakukan itu mungkin ke setiap orang gitu kan. Jadi pada akhirnya dia adalah pelaku yang menyakiti banyak orang, sedangkan si korban bullyingnya kan dia tidak peduli, dia itu nanti sakit hati yang sampai gimana, mungkin kan sampai merasa tidak berharga, depresi kayak gitu kan bisa gitu. Jadi emang jangan ngebully orang lah. Sayangnya tapi secara sistemik mungkin sistem yang ada di sekolah atau di institusi manapun masih melanggengkan itu ya Mbak. Misalnya bahwa para pembuli itu tidak kemudian diberikan sanksi yang menimbulkan efek jera dan sebagainya. Misalnya KPI kemarin juga kan itu ada berbagai macam isu miring. Yang ini bukan sih yang ngebully salah satu sampai ada itu. pelecehan. Itu kan kalau dilihat-lihat secara sistemik bahkan institusi kita itu mengakomodasi pembulian semacam itu. Iya, jadi kayak nggak dikasih sanksi yang memberatkan, entah dikeluarkan, dipecat atau diapain gitu kan, harus mengganti rugi. Apalagi si korban tuh kan sampai harus ke psikolog, harus pemulihan juga kan. Dan itu independen. Nah itu dia, mungkin selain sanksi ke pelaku, paling nggak itu institusi itu bisa memberikan akomodasi ke korban, entah itu penggantian biaya berobat atau lain-lainnya kan bisa kayak gitu. Dan apabila ini dikorelasikan di konteks-konteks masalah-masalah di sekolahan, mungkin bisa gini juga ya Mbak. Misalnya ada murid yang dibully, kemudian guru mungkin tidak hanya
mengambil jalan kekeluargaannya, tapi mungkin juga bisa memberikan sanksi sesuai umur misalnya. Kemudian murid yang dibully itu entah dipisahkan atau diberikan treatment tertentu oleh BK misalnya. Harus kayak gitu juga ya. Harus lihat-lihat. Iya sih, harus melihat kondisi anaknya juga sih, situasi kondisinya juga seperti apa, mungkin juga latar belakang si anak juga seperti apa, itu juga kan perlu diperhatiin juga. Yang jelas intinya satu, dilawan ya. Iya. Oke. Ini mungkin masih ada 1-2 pertanyaan lagi. Masih. Aduh. Satu pertanyaan lagi. Ini Pak Husain. Ikut nanya dong, kalau mendukung presiden 3 periode padahal aturannya tidak boleh, itu gangguan jiwa apa enggak? Pak, itu saya kurang tahu ya Pak ya. Aduh. Karena sebenarnya apa ya? Kalau dibilang gangguan jiwa kayaknya enggak sih, itu kayak lebih haus kekuasaan aja. Kayak jadi kita ngomongin politik gitu. Oh, ini kritik oligarki ini kayaknya malah. Jadi mungkin orang-orang yang mendukung 3 periode adalah orang-orang yang ketakutan kalau kekuasaannya hilang. Oke. Ada yang bilang seperti itu sih. Dan aku mengamini, oh iya benar juga. Gitu. Tapi mungkin itu sampai di situ aja ya, Pak. Karena tema kita adalah kesehatan mental. Nah, berhubung ini sudah menjelang buka puasa, maka mungkin adakah pesan-pesan tertentu yang ingin disampaikan oleh Mbak Cahya kepada sahabat-sahabat sekalian yang menonton terutama? Misalnya ajakan tertentu untuk terbuka, ajakan dan sebagainya, ada pesan tertentu? Kalau aku ngelihat apa ya, yang zaman sekarang di media sosial tuh lebih banyak orang yang self diagnose dan latah sama istilah kesehatan mental kayak self reward, healing kayak gitu. Menurut aku sih ya kurangin lah self diagnose kayak gitu, karena kalau misalnya dirasa membutuhkan bantuan, datang aja ke psikolog, ke psikiater. Dan yang namanya self reward dan healing itu coba dicari tahu artinya lebih lanjut gitu sebelum latah menggunakan kondisi itu. Kayak stres kerja aku butuh healing, padahal healing itu bukan jalan-jalan, healing itu bukan senang-senang, hahihi, kayak itu tuh bukan healing lah. Kayak gitu aja. Oke, terima kasih pada Mbak Cahya yang telah menemani Ansor Pecawanginet pada sore hari ini. Terima kasih atas berbagai macam ilmu yang telah disampaikan, semoga bermanfaat. Sahabat-sahabat sekalian, para penonton setia Nganu dan Nganan di Ansor Pecawanginet, saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan pada episode kali ini. Saya Ahmad Abu Rifai sebagai host mengucapkan beribu terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.